Welcome to Potbang Podcast Books and Music. I need an intervention, divine intervention, Di podcast ini aku akan rekomendasiin buku terupdate, musik, dan juga gear musiknya dengan gue Maya. Halo Sobat Potbang, selamat datang di episode terbaru podcast kita di Potbang, podcast musik dan juga buku. Tempat kita ngobrol segala hal tentang musik dan juga literasi. Aku Maya sebagai host kalian dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi rame banget di dunia musik Indonesia. Yap, betul. Band punk asal Sukatani mendadak viral karena lagu mereka yang dianggap mengkritik polisi. Kira-kira gimana cerita di balik fenomena? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pengenalan dulu ya. Jadi Sukatani itu adalah sebuah band punk independen yang baru-baru ini menarik perhatian publik, terutama lewat lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Kalau kalian dengerin liriknya, lagu ini secara gamblang berbicara tentang berbagai keluhan masyarakat terkait pungutan liar dan juga praktek yang dianggap tidak adil di sekitar kita. Kita tahu musik punk memang punya sejarah panjang dalam menyuarakan kritik sosial, mulai dari Sex Pistols di Inggris, Dead Kennedy di Amerika, sampai Superman is Dead di Indonesia. Punk ini bukan cuma soal musik yang cerdas, tapi juga sikap dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, Sukatani sepertinya membawa semangat yang sama di lagunya. Jadi lagu Bayar Bayar ini viral karena dianggap mengkritik institusi kepolisian. Ada beberapa bagian liriknya yang cukup tajam, bahkan langsung menyebut beberapa praktik yang menyebutkan sering dipermasalahkan oleh masyarakat. Tapi yang menarik, setelah lagu ini viral, dua personil Sukatani justru menyampaikan permintaan maaf ke Polri dan memutuskan untuk menarik lagu dari peredaran. Nah, kalian bisa lihat momen permintaan maaf mereka yang tersebar di sosial media. Di situ mereka menyatakan bahwa kalau mereka tidak bermaksud menyinggung siapapun dan mereka meminta agar lagu itu tidak lagi disebarluaskan. Tapi yang mengejutkan, beberapa hari kemudian Polda Jawa Tengah memberikan pernyataan bahwa mereka tidak melarang lagu tersebut. Bahkan polisi mengatakan kalau mereka terbuka terhadap kritik. Nah, ini menarik ya, sebuah lagu yang semula dikira bakal dilarang justru mendapatkan izin untuk tetap beredar. Nah, setelah semua ini terjadi, reaksi publik pun beragam. Ada yang mendukung Sukatani dengan alasan kebebasan berekspresi harus dijaga. Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa permintaan maaf yang mereka lakukan adalah bentuk kompromi terhadap tekanan eksternal terhadap diri mereka. Beberapa aktivis dan musik punk lainnya bahkan bilang kalau insiden ini menunjukkan bagaimana musik masih bisa menjadi alat kritik sosial yang efektif. Di satu sisi, ada yang bilang kalau ini membuktikan bahwa pemerintah sekarang lebih terbuka terhadap kritik, tapi ada juga yang skeptis dan menganggap ini sebagai bentuk pembungkaman yang halus. Menarik banget ya buat dibahas. Oke, kalau kita tarik lagi ke pembahasan yang lebih luas, kejadian ini sebenarnya jadi refleksi tentang bagaimana kebebasan berekspresi berjalan di Indonesia. Seberapa jauh musisi boleh menyuarakan kritik? Apakah kritik terhadap institusi tertentu masih dianggap tabu? Dan apakah permintaan maaf dari Sukatani ini murni dari mereka atau ada tekanan dari pihak tertentu? Kalau kita lihat sejarah, ini bukan pertama kalinya musisi Indonesia menghadapi reaksi keras dari pihak berwenang. Sebelum Sukatani, ada Superman is Dead yang juga beberapa kali menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah, terutama soal lingkungan hidup. Ada juga Efek Rumah Kaca dengan lagu-lagu mereka yang kerap menyentil isu sosial dan juga politik. Tapi bedanya mereka tetap mempertahankan sikap mereka. Jadi apa yang membuat Sukatani mengambil langkah berbeda? Atau mungkin ini pertanda kalau kita
masih berada di fase di mana kritik sosial dalam musik belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Banyak banget hal yang bisa kita obrolin lebih dalam soal ini. Oke, Sobat Popbam, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Fenomena Sukatani ini dengan bayar ini jadi pelajaran buat kita semua bahwa musik memang masih punya kekuatan besar dalam menyuarakan kegelisahan publik. Apakah kita sepakat dengan lirik lagu mereka atau tidak? Yang jelas musik adalah salah satu cara yang paling ekspresif dalam menyampaikan kritik. Menurut kalian bagaimana? Apakah Sukatani seharusnya tetap mempertahankan musik mereka, lagu mereka, atau langkah mereka meminta maaf dan menarik lagu itu adalah keputusan yang tepat? Kirim pendapat kalian di media sosial Popbam dan kita bisa lanjut diskusi di sana. Oke, aku Maya pamit dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay loud, stay critical, and keep listening to good music.